Kring 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 ada sepeda. Di jalanan, di gunung, di pantai, pokoknya di mana-mana. Sekarang sepeda lagi hits banget karena bisa dipakai ke kantor, untuk olahraga, atau sekedar bersantai bareng pasangan kayak gini nih. Eits, tapi jangan dicontoh ya. Jangan juga contoh yang kayak gini. Coy, merah coy, merah coy. Merah. Karena bisa mengganggu pengendara lain. Jangan sampai ulah segelintir oknum malah merusak nama baik pesepeda yang taat aturan. Jangan lupa juga kalau sedang goes bareng, apalagi di tengah pandemi seperti ini, masker harus dipakai terus guys. Dan juga jangan berkerumun. Gunakan juga perlengkapan safety-nya ya. Biar pas jatuh, kalau seandainya kecelakaan nih, seandainya tidak mengalami cedera yang parah. Nanti bukannya sehat, malah masuk rumah sakit. Hai, siapa yang selama pandemi COVID-19 ini jadi rajin bersepeda? Atau mungkin baru beli sepeda baru seperti saya? Karena memang WHO sendiri menyarankan kita untuk berolahraga yang cukup aman selama pandemi ini adalah dengan bersepeda. Kenapa? Memang sepeda ini selain low intensity, impact-nya tidak begitu besar. Kemudian tentunya ini juga menyehatkan. Banyak di negara-negara yang sekarang sedang berjuang dengan pandemi COVID-19 itu juga meningkat pengguna sepedanya. Di Jakarta, di Indonesia, sampai lebih dari 10 kali lipat atau 1000%. Bayangkan, banyak sekali. Saya termasuk yang terkena virus naik sepedanya. Kemudian menurut catatan dari Asosiasi Sepeda di Indonesia, bahwa permintaan untuk sepeda di Indonesia, termasuk sepeda lipat seperti ini, meningkat 3-4 kali. Bahkan produsen-produsen lokal sampai kewalahan karena kehabisan material atau bahan baku yang diimpor dari luar negeri. Sekarang saya ingin ke satu bengkel, tempat teman saya, untuk ngecek kayaknya ada yang nggak enak dengan sepeda saya. Yuk! Mas? Mau cek setel velg mas, kayaknya udah nggak enak. Udah agak lama juga. Silakan. Mas Igi ada di dalam? Ada. Oke, sip. Mas Igi, apa kabar? Halo bro. Sehat? Sehat. Aduh, sorry sambil dandanin. Oh iya, silakan. Sepeda, setel velg, mau ngobrol-ngobrol soal sepeda ya. Oh iya, boleh. Lagi gila nih, booming banget kayaknya parah, beberapa bulan parah. terakhir ini. Sally aja atau semuanya sebenarnya? Semuanya sih, tapi yang paling heboh sih Sally. Iya. Kenapa kira-kira? Apa karena memang dipicu sama pandemi? WHO sendiri soalnya bilang memang rekomendasikan olahraga yang aman untuk pandemi ini sepeda. Iya benar. Atau mungkin ada prediksi lain kira-kira kenapa tiba-tiba jadi booming khususnya di Indonesia? Khususnya di Indonesia itu Sally lebih booming karena dia bisa dibawa-bawa. Nah, orang kota di Jakarta sendiri kan ingin naik MRT atau ingin naik Grab abis capek gitu. Jadi Sally tuh gila banget jadinya. Pertanyaannya, pengen olahraga atau pengen ikut tren ya? Kira-kira? Dua-duanya. Dua-duanya. Ada yang ingin olahraga beneran, ada yang ingin ikut tren. Nggak apa-apa juga sih. Sebenarnya nggak ada masalah. Nggak ada. Ujung-ujungnya juga akhirnya sehat juga kan olahraga. Ya. Tetapi lo sebagai Mas Igi, lo sebagai orang yang udah lama berkendara, motor, sepeda, melihat tren saat ini, udah ada di jalur yang benar atau belum sih? Perilaku berkendaranya dan lain sebagainya. Wah, setengah-setengah sih, belum juga. Kenapa? Karena orang juga nggak tahu, banyak yang nggak tahu cara bersepeda dan safety-nya bersepeda. Safety bersepeda tuh kayak sekarang di pandemi tuh gimana mereka pakai masker bersepeda, Yeah. pas lagi goes tuh nggak boleh dipakai begini, harus begini karena oksigen nggak masuk kan. Okay. Terus pakai helm, kebanyakan juga masih pakai topi. Pemerintah harusnya ikut campur memberikan regulasi dan edukasi kepada pengendara sepeda. Contohnya
bagaimana sih safety yang aman dari atas kepala sampai bawah, bagaimana sih cara bersepeda yang bagus, dan ngasih peraturan seperti jangan bersepeda di tengah jalan atau lampu merah juga berhenti sama lah sama yang lain gitu. Jadi jangan mentang-mentang nggak bermotor, Ya, terus bisa seenaknya aja. Dan Ya. itu perlu ada regulasinya menurut perlu harus banget. diatur secara rigid begitu ya? Yes. Tetapi kalau fasilitas, kan kita deket nih. Iya, benar. Di bawah MRT itu jalur sepeda. Ya, Udah oke atau masih belum? belum oke karena pengendara lainnya yang ingin masuk ke jalur sepeda itu, kayak gitu. Yang roda 3 warna biru itu suka parkir di situ tadi suka ketemu. parkir. Gitu. Iya, benar, kayak gitu. Jadi memang belum kita masih belum bisa merasakan fasilitas yang benar-benar disediakan oleh pemerintah. Walaupun jalurnya sudah ada ya. Iya, benar. Sekarang trennya orang sudah beli sepeda lipat. Sebenarnya gue yang paling tertarik adalah pengen lihat dari segi bisnisnya. Orang udah nggak peduli merek ya sekarang ya? Udah nggak peduli, udah. Yang penting gua sepeda sekarang dapetin merek lokal pun susah, Susah, harganya juga mahal. Itu dia. Yang salah tuh sebenarnya bukan yang jual, tapi yang beli karena harga tinggi disikat juga. Catatan. Mungkin kalau sekarang bisa pinjem dulu kali ya. Ya, benar. Karena supaya reseller juga nggak memainkan harga seenaknya. Dia mau Karena main- ada demand yang tinggi masalahnya Demand yang itu. tinggi. Belum lagi kalau dimodif. Karena di sini kan juga banyak nih yang dimodifikasi. Oh, Di sini iya. juga ada bengkelnya. Iya. Setelah dimodifikasi, jadi berapa harganya naik berapa kali lipat setelah dimodifikasi? Ada yang beli sepeda standar dimodifnya 3 kali 4 kalinya. Saya juga nggak ngerti. Kan karena mereka ingin tampil kan. Oke. Selain ingin sehat dan bisa tampil, oh hanya di hobi ini nih. Oke. Kayak gitu, hobi kayak motor kan tampil aja gitu. Iya. Sehatnya kan kurang. Mas, message lo buat orang-orang yang baru bersepeda sekarang apa kira-kira tipsnya? Bersepeda itu murah, hobi bersepeda yang mahal. Jadi fokusnya itu lebih ke menyehatkan aja dulu daripada gayanya gitu. Kalau sudah memang terjun, silakan. Memang rajin gitu ya. Oh, saya cinta juga nih sepeda. Nah, itu bebas. Kayak gitu. Oke. Pokoknya yang penting sehatnya dulu. Iya. Harganya disesuaikan sama kantong. Iya benar. Ya, Jangan kayak lupa cek saya. saldo ya. Kayak saya juga ya sesuai kantong aja lah pokoknya. Ya, benar. Oke Mas Iki, thank you ya. Thank you, Kayaknya thank you. udah selesai nih setelah velg. Oh, silakan Sip. bro. Thank you, bye. Thank you, bro. Aman Mas? Beres ya? Udah enak ya? Thank you ya. Sip. Sepeda pertama kali ditemukan oleh seorang berkebangsaan Jerman bernama Baron Karl Dries von Sauerbrunn, atau lebih dikenal dengan nama Karl Dries. Tahun 1800-an, Karl yang berprofesi sebagai kepala pengawas hutan ini menciptakan sepeda sebagai alat transportasi penunjang pekerjaannya. Ya, tapi tidak seperti sepeda zaman sekarang ya. Sepeda yang diciptakan Karl pada saat itu masih tanpa pedal, yang dinamakan Dreisien. Tahun 1864, desain sepeda buatan Karl di-upgrade dengan ditambah pedal oleh Michaux dan Pierre Lallemand. Kemudian pada tahun 1885, barulah sepeda dengan rantai pada pedal diproduksi pabrik oleh John Camp Starley dari Inggris. Kemudian disebar ke negara lain pada tahun 1890. Di Indonesia, sepeda pertama kali dikenal pada masa kolonial Belanda. Orang Belanda saat itu membawa sepeda buatan Eropa sebagai alat transportasi pada saat itu. Tidak seperti masa sekarang, semua orang bisa punya sepeda. Dulu, sepeda hanya digunakan oleh orang-orang tertentu saja, seperti para penguasa dan bangsawan. Tahun 1920-an, sepeda tidak elit lagi setelah kendaraan bermotor masuk Hindia Belanda. Merek sepeda yang terkenal saat masa penjajahan adalah Humber Cross, Hercules, Raleigh buatan Inggris, Batavus, Gazelle, Vongers yang ini buatan Belanda. Ada yang tahu nggak? Kalau di Jakarta itu ada 63 km jalur sepeda yang berwarna hijau seperti ini. Kabarnya nantinya akan diperpanjang lagi hingga lebih dari 500 km.
Mumpung lagi tren, kita coba manfaatkan. Tetapi jangan lupa, protokol kesehatannya harus dijaga dengan baik. Saya akan berbincang-bincang dengan teman saya, Dr. Andika, soal bagaimana sih kira-kira protokol kesehatan yang harus diterapkan ketika bersepeda. Mas Andika, apa kabar? Halo, Mas Kenapa Ayu. sepedanya rusak? Ini lagi nyari standarnya, mana sih standarnya? Ini model Sally yang sekarang lagi Sally ngetren. nih. Ternyata nggak ada standarnya. Nggak ada standarnya, canggih-canggih nggak bisa standar dia nih. Nggak apa-apa, nggak ada standar. Yang penting ada masker, ada helm. Itu dia. Apalagi yang dibutuhin? Ada glove. Glove. Kemudian, Saya nggak pakai. Oh nggak ya, kalau kita lebih glove lebih enak pegangannya. Nggak terlalu esensial. Nggak, untuk safety nggak terlalu wajib. Oke, sekarang langsung aja. Yang wajib apa aja? Yang paling nggak, kalau kita bicara safety, paling nggak nih, helm. Helm. Oke, Helm jangan aman. sampai lupa. Kemudian kalau sekarang nih era corona, ya sama masker. Nah, tapi biasanya kan anak-anak sepeda sebelum corona ya, Ya. sampai sekarang corona, jarang tuh kelihatan pakai masker, either masker medis Aha. atau masker apapun yang berbahan dasar kain. Ya, Bahkan lebih seringnya pakai buff. oke. Yang Ya. kain saya juga punya tuh sebenarnya tuh. Ya. Mana yang benar? Oke, jadi sebenarnya kalau kita bicara buff yang tipis, itu kalau kita bicara dari filtrasinya itu kurang. Karena dia sangat lowong banget. Kita kan kalau pakai buff kan gampang banget ya napasnya ya. Enak banget, ini berat banget. Iya, memang. Jadi kalau misalnya kita bicara di era corona, emang kita mesti bisa nyesuaiin intensitinya, Mas. Kita nggak bisa mengkompromikan maskernya, tapi kita dianjurkan untuk menurunkan intensitasnya. Jangan terlalu ngebut, jangan terlalu maksa, jangan terlalu gaspol kalau lagi pakai masker. Karena memang nafas kita nggak bisa lebih lega ya, lebih apa namanya? Plong. Lebih plong. Iya, karena kan kalau kita bicara kita pakai masker nih, jantung, paru-paru kita itu dipaksa buat kerja lebih keras. Kita ngobrol aja capek. Iya, ini saya udah bilang ngos-ngosan nih. Enggak. Jadi kalau kita bicara lagi olahraga, lagi sepedahan, lagi lari, itu kita mesti bisa memberikan waktu buat tubuh untuk menyesuaikan nafasnya. Untuk menyesuaikan bagaimana dia bisa menghirup udara dengan tahanan masker. Jadi selama corona wajib pakai masker ya. Terutama kalau kita memang berlatih atau berolahraga di tempat yang rame. Biasanya anak-anak sepeda bergerombol. Ngumpul. Mungkin kalau lagi jalan jaraknya 1-2 meter. Iya. Tapi habis itu ngopi-ngopi jaraknya Nggak ada 20 jarak. cm. Jadi, buff, jangan dulu. Kalau saya gini, kalau memang ada teman-teman yang memang punyanya buff misalnya, paling tidak dilapis 2. Oke, dilipat jadi 2 ya. Iya, jadi dilipat jadi 2 baru dipakai atau 3. Kalau punya masker lebih baik pakai masker. Karena sekarang juga gini, banyak juga masker yang sudah diproduksi memang sesuai untuk olahraga. Oke, Kayak saya oh pakai, iya. Kayak model yang N95 gitu yang ada kayak ada yang dia apa ada ventilasinya, apa itu fungsinya? filternya, ada Filter ya? filternya. Kemudian juga ada beberapa yang memang desainnya khusus untuk olahraga. Kayak saya yang saya pakai ini walaupun dia nggak ada filternya, tapi memang dia desain khusus buat bisa olahraga. Jadi Oke. napasnya nih kayak nggak pakai masker sebenarnya terasa. Oh gitu ya, enak ya? Iya. Kalau saya Iya. masker medis masih Iya. jadi Nah, sumpek. memang kalau untuk bicara olahraga, kita nggak nyaranin pakai yang model-model N95 kayak begini. Jadi yang model kayak N95 ataupun misalnya masker-masker yang surgical, yang kayak pakai dokter-dokter di rumah sakit, pakai perawat, kita nggak saranin. Karena dia lebih gampang untuk men-trap udara. Dia lebih gampang untuk, lebih sulit untuk kita bernapas istilahnya. Jadi kita memang kalau misalnya bicara olahraga di luar untuk masyarakat umum, ya pakailah masker yang memang disarankan untuk masyarakat umum, which is Oke. kain, masker Ya, kain. ya, ya. Gitu. Pokoknya itu ya, helm, masker, terus apa lagi? Ya, Udah lah pakai ya, paling gitu ya, glove, glove. Yang kemudian- paling esensial ya helm dan masker. Helm yang paling utama. Dan jangan banyak-banyak nongkrong ya habis. Nah, itu sepeda. dia. Jadi yang sering kita kasih tahu nih gini, begitu mereka lagi goes, itu udah bener tuh, jaraknya bener. aman ya kan, ada yang pakai jaga jarak. Beresnya makan bubur bareng-bareng. Ngopi-ngopi ya kan. Nah, itu dia yang bikin resiko untuk coronanya malah kejadian di situ gitu. Oke, karena kita juga ngobrol juga nih, Iya, kurang bener. kopi sama buburnya. Nah, kurang. Daripada lama-lama nanti diprotes sama pemirsa, kita goes aja kalau gitu, Mas. Oke, Yuk. siap. Oke, jadi jangan sampai lupa, harus diingat, kalau niat kita berolahraga di tengah pandemi dengan bersepeda, harus benar-benar kita rasakan manfaatnya dengan memenuhi protokol kesehatan yang berlaku. Jangan sampai kita hanya termakan latah,
tren hanya bersepeda saat ini dan kesehatan pun juga tidak didapat. Tetapi harus berlanjut, karena ini menjadi awal baru untuk kesehatan kita selanjutnya. Sampai jumpa, bye! Metro TV, knowledge to elevate.